Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang sakit, ya. Tetap sehat dan bersemangat. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan makanan pada manusia, yaitu tema 3, alat pencernaan makanan manusia, dimulai dari mulut. Ayo perhatikan ini, mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat pencernaan makanan yang dapat membantu melumatkan atau dapat juga membantu secara kimiawi. Yang dapat membantu melumatkan makanan dalam mulut kita yaitu gigi. Gigi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, gigi seri. Gigi seri fungsinya untuk memotong-motong makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Yang kedua, gigi taring, yaitu untuk merobek-robek makanan di dalam mulut kita. Yang ketiga, gigi geraham. Gigi geraham ini berfungsi untuk melumatkan, menggilas supaya makanan itu bercampur cepat atau terjadi prosesnya supaya makanan ukurannya menjadi halus atau kecil, maka digilas oleh gigi geraham tadi. Di dalam mulut selain daripada gigi terdapat juga lidah. Lidah fungsinya untuk membolak-balikkan makanan sewaktu makanan berada di dalam mulut kita. Ada juga air liur, Air liur juga terdapat dalam mulut kita. Ini air liurnya berfungsi untuk proses pencernaan makanan secara kimiawi. Lidah selain untuk alat membolak-balikkan makanan tadi, lidah juga berfungsi untuk pengecap rasa, Kita mengetahui ada rasa asin, manis, pahit, karena ada lidah. Jadi setelah makanan diproses atau dicerna di dalam mulut kita, lalu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan tidak begitu lama, hanya 6 detik saja. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerak mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, anak-anak, sekarang makanan ini sudah terdapat di dalam lambung. Inilah lambung kita. Di dalam lambung, terdapat juga pencernaan makanan, yaitu secara kimiawi maupun mekanis. Kalau secara mekanis itu kita otot lambung yang membantu untuk meremas makanan di dalam lambung kita. Secara kimiawi ini bantuan enzim. Adapun enzim yang terdapat di dalam lambung kita adalah yang pertama, enzim pepsin. Fungsinya apa anak-anak? Yaitu memecahkan protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin. Ini berfungsi mengendapkan protein susu. Yang ketiga, ada lagi asam lambung. Ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan sewaktu kita makan. Kita tidak sadar, mungkin makanan kita kurang bersih atau mungkin kadang dihinggapi lalat sehingga makanan itu langsung kita makan padahal sudah bercampur dengan kuman. Tetapi si asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan tadi, sehingga kita tidak langsung begitu sakit walaupun mungkin kita makan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Tapi bukan artinya kita sehat apabila kita memakan makanan yang dihinggapi lalat, anak-anak. Ini hanya fungsi dari asam lambung saja, tapi seharusnya makanan itu harus bersih, kita makan supaya badan kita sehat. Selain itu, asam lambung juga berfungsi dalam mengasamkan makanan supaya makanan di dalam lambung cepat diproses. Baik anak-anak, dari lambung
makanan itu akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini juga terdapat proses pencernaan makanan yang secara kimiawi. Halus kita panjang anak-anak sampai 6 meter. Coba bayangkan ya, inilah usus halus kita yang begitu panjang, dikaruniakan oleh Tuhan begitu sempurna. Jadi sewaktu proses pencernaan makanan di dalam usus halus ya, ada juga yang membantu supaya prosesnya cepat, yaitu dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas. Adapun enzim yang dihasilkan di dalam usus yaitu yang pertama enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi menguraikan zat tepung menjadi zat gula yang disebut juga namanya dengan glukosa. Yang kedua, lipase. Ini berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Yang ketiga, enzim tripsin berfungsi menguraikan protein menjadikan asam amino. Inilah enzim yang terdapat di usus. Selain itu anak-anak, perlu juga kita ketahui bahwa usus halus itu terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Baik anak-anak, setelah terjadi penyerapan di dalam usus halus tadi, penyerapan sari makanan tadi ya, lalu bagaimana makanan itu selanjutnya anak-anak? Nah, sisa penyerapan sari makanan tadi yang terdapat di dalam usus halus masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar anak-anak yang terjadi proses pembusukan. Pembusukan sisa pencernaan makanan tadi atau ampasnya akan dibusukkan kembali ya dengan bantuan bakteri E. coli ya. Di dalam usus besar terjadi pembusukan. Nah, pembusukan ini anak-anak berfungsi supaya nantinya semua sisa-sisanya itu bisa dikeluarkan lewat anus kita. Setelah terjadi pembusukan akhirnya terjadi feses ya, feses, lalu semua ampasnya akan keluar melalui anus kita. Baik anak-anak, itulah proses pencernaan makanan pada manusia yang begitu unik ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kesimpulannya anak-anak, bahwasanya organ pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, dari lambung masuk ke dalam usus halus, berikutnya dari usus halus masuk ke usus besar dan anus. Inilah organ pencernaan makanan pada manusia. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Semoga tetap bersemangat ya, tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan semangat belajar. Selamat pagi anak-anak.